Shalom, kembali lagi bersama dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang mengutamakan Tuhan. Kita lihat satu ayat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Ini ayat yang tidak asing lagi bagi kita semua, saya akan bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan mengajak kepada kita untuk kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu, semuanya, apapun yang kita perlukan dalam hidup ini, dikatakan Tuhan akan memberikannya kepada kita. Tuhan mau Dia diutamakan. Kalau kita ingin melihat pertolongan yang nyata dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan mengatakan kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, saya tahu bahwa dalam hidup ini kita mempunyai daftar-daftar yang harus kita kerjakan, skala prioritas. Apapun itu, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam studi, apapun yang kita kerjakan, kita mempunyai skala-skala prioritas. Apa yang harus kita dahulukan? Kita punya plan. Yang menjadi pertanyaan ialah, Tuhan itu kita letakkan di urutan keberapa dalam skala prioritas dalam hidup ini? Apakah kita meletakkan dia di urutan kedua dan ketiga? Kadang ini terjadi dalam hidup ini. Sudahlah, nanti Tuhan belakangan aja. Banyak terjadi. Tetapi Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau dalam aspek hidup kita, segala yang kita kerjakan, prioritas-prioritas dalam hidup ini, Allah mau dia di urutan pertama. Sebab apa? Sebab dia berjanji kalau dia diletakkan di urutan pertama, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Ini janji Tuhan. Kita harus amini itu. Dan saya mau katakan pada kesempatan ini, jika kita mengutamakan Tuhan dari hal-hal yang lain, maka kita tidak akan pernah ditinggalkannya. Kita tidak akan pernah meminta-minta. Tidak akan pernah. Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka ini juga menunjukkan bahwa kita seorang anak Tuhan yang dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani tentu dia akan mengutamakan Tuhan. Kalau dia tidak mengutamakan Tuhan, ini tentu menunjukkan bahwa dia belum dewasa rohani. Belum dewasa. Masih terikat dengan hal-hal yang dunia yang diutamakan. Tetapi kalau kita sudah dewasa rohani, otomatis kita akan mengutamakan Tuhan dari hal-hal yang lain. Pertanyaan pada kesempatan ini, mengapa kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup ini? Mengapa kita? Seperti di awal saya katakan tadi, supaya kita mendapat pertolongan Tuhan. Itu. Berikutnya, mengapa kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini? Supaya kita melihat mujizat-mujizat yang nyata dalam hidup ini. Supaya kita merasakan mujizat-mujizat Allah terjadi di dalam hidup kita. Melihat dan merasakan mujizat Allah nyata dalam hidup kita. Inilah kalau kita mengutamakan Tuhan. Kita lihat satu cerita tentang Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22. Saya akan bacakan buat kita semua. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ketiga dan keempat. Saya akan bacakan.
Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu juga untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kalau kita melihat di ayat 1 dan ayat, Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, korbankan anakmu Ishak. Dan kita melihat ayat yang ketiga, pagi-pagi betul, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia mengutamakan Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan, dia itu yang pertama. Dia tidak melakukan hal-hal yang lain. Tapi dia pertama-tama dia melakukan atau mengutamakan Tuhan. Bangun pagi-pagi lalu menaikkan ke atas pelana keledainya kayu, memanggil kedua bujangnya Ishaknya, persiapan lalu berangkat ke satu tempat yang dikatakan Tuhan kepada dia, yaitu menuju kepada Bukit Moria. Dan mereka pergi mengutamakan Tuhan. Dan kita lihat, karena Abraham mengutamakan Tuhan, dia tidak pikir-pikir panjang. Aduh, anakku harus dia lakukan. Dan kita melihat ending atau akhir daripada cerita dalam Kejadian pasal yang ke-22 ketika Abraham diuji. Ketika sampai di Bukit Moria, ketika Ishak hendak disembelih oleh Abraham, Tuhan bilang stop. Dan Ishak digantikan dengan seekor domba di Bukit Moria. Mujizat terjadi, Jehovah Jireh. Abraham bertemu dengan Jehovah Jireh, artinya Allah yang menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak ada domba menjadi ada. Ini adalah mujizat. Yang tidak ada menjadi ada, luar biasa. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Abraham mengutamakan. Jadi nyatalah mujizat dan pertolongan Tuhan dalam diri Abraham. Itu alasan mengapa kita mengutamakan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus mengutamakan Tuhan? Sebab Tuhan adalah sumber kehidupan dan sumber berkat. Sumber kehidupan dan sumber berkat. Kita harus paham di sini. Dia yang mengatur hidup ini, dia yang mengatur berkat ini. Sekeras apapun kita bekerja, sekeras apapun kita berusaha mengutamakan atau mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan berkat. Tetapi kalau Tuhan tidak izinkan, karena dia sumber kehidupan dan sumber berkat, maka tidak akan terjadi. Itu sebabnya kita harus mengutamakan dia. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, karena dia sumber kehidupan dan sumber berkat. Kita lihat satu ayat dalam Bilangan pasal yang ke-6. Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Dikatakan demikian, Bilangan 6 ayat yang ke-27. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Kalimat dalam ayat yang ke-27 dikatakan, demikianlah harus mereka meletakkan namaku. Meletakkan namaku artinya mengutamakan Tuhan. Mengutamakan dia. Meletakkan artinya mengutamakan Tuhan. Jadi demikianlah harus mereka mengutamakan namaku. Meletakkan, mengutamakan namaku. Sekali lagi saya katakan, meletakkan artinya mengutamakan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikian juga dalam kehidupan orang. Kalau kita meletakkan nama Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, maka Dia akan memberkati kita. Karena apa? Dia sumber kehidupan dan sumber berkat. Saya mau katakan pada kesempatan hari ini, jangan kita pernah berdalih.
Kita harus mengutamakan Tuhan. Hidup ini benar kita harus bekerja, karena memang demikian, kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi kita jangan lupa, kita harus mengutamakan Tuhan. Ketika kita bangun pagi hari, kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus berdoa dulu sebelum kita memulai hari. Ketika kita mau beristirahat malam, kita juga harus berdoa, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Sebab apa? Dia sumber kehidupan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. 1-2 menit, jam, hari, minggu, kita tidak tahu. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan melindungi kita. Kita harus lakukan ini dalam kehidupan kita. Cari dahulu kerajaan Allah. Memang ayat ini sepertinya sudah biasa sekali didengar orang, tetapi pada prakteknya orang tidak melakukan ini. Dan pada kesempatan ini mari kita lakukan ini. Maka janji Tuhan tadi, mujizat itu akan terjadi dalam diri kita dan Dia akan memberkati kita. Terima kasih, biar firman ini menjadi perenungan bagi kita untuk kita terus maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.